Oke, jadi gini Pak, seandainya nih saya mau mengajukan kredit, tapi saya nggak ada anggunan, bisa nggak itu Pak kira-kira? Selamat sore. Kembali lagi bersama kami, saya Sep di channel Daud YouTube Sagala. Hari ini kita akan membahas kembali masalah pengkreditan. Oke, saya duduk dulu. Biar enak bahasnya ya kan? Duduk. Tadi campur kolam. Enak dingin itu Pak. Iya. Oke, sehat Pak Alex. Sehat. Selaku Ketua KNPI Medan. Baru ya. Medan baru. Ya. Oke, baru terpilih Pak ya. Ya. Oke, Pak Daud Sagala sehat juga Pak ya. Sehat dong, luar biasa. Oke lah Pak, langsung aja lah ke inti ya. Jadi apa maksud kredit tanpa anggunan Pak? Agak bingung juga saya, karena saya memang nggak ada lah ibaratnya pengetahuan saya tentang perbankan Pak. Kredit tanpa anggunan apa kredit tanpa angsuran? Oke. Kalau ada kredit tanpa angsuran mau saya Pak. Jadi kredit tanpa agunannya kredit yang nggak pakai agunan, nggak pakai jaminan seperti yang kita tahu itu tanah atau mobil atau apapun itu, leasing aja pakai agunan. Ya seperti kartu kredit tentunya, kartu kredit kan tanpa agunan. Iya. Jadi tingkat lebih besarnya adalah kalau di perbankan itu namanya KTA. KTA. Itu bisa antara juta juga. Tapi syaratnya supaya dapat KTA besar harus memiliki dulu kartu kredit. Oh, kalau nggak ada kartu kredit nggak bisa Pak ya? Biasanya sulit. Kenapa? Karena bank itu harus melihat riwayat pembayaran, histori karakter kita dari kartu kredit. Ujiannya di kartu kredit Pak. Jadi kalau ujian ini lulus, bisa ditarik. Tapi nggak mesti harus ada kartu kredit kan Pak? Ya, KTA itu sulit. Lebih sulit. Lebih sulit ya. Tapi bisa berarti kan? Jadi kalau supaya bisa kartu kredit, ya itu tadi ada di konten kita sebelumnya itu tentang kartu kredit. Gitu Pak Sam. Oke, jadi gini Pak, seandainya nih saya mau mengajukan kredit, tapi saya nggak ada anggunan, bisa nggak itu Pak kira-kira? Kalau pengalaman saya pernah kejadian case ya teman saya gitu ya. Dia yang penting punya usaha, tapi dia mau ngajukan kredit, hanya jaminannya tidak ada, bisa gitu, jaminan dia tidak ada. Terus bagaimana caranya? Ya pertama supaya dia bisa dapat termasuk lebih uang pun bisa. Supaya bisa itu yang pertama ya harus punya usaha. Yang kedua, jaminannya itu memang dipastikan di bawah harga pasar gitu ya, di bawah harga pasar. Jadi ketika kayak teman saya dulu, dia punya usaha, terus dia mau beli satu ruko ya, kebetulan yang punya ruko itu lagi butuh cepat, harga pasar misalnya 2,6 miliar rukonya, harga pasar tentunya, tetapi yang punya ruko ini mau jual di 1,8. Nah kalau bank kan nggak bisa membiayain 100%. Nah jadi dia kemarin itu terimanya 2,2 miliar. Padahal harga rukonya 1,8 miliar gitu. Bisa di atas ya? Bisa gitu. Untung lagi 400. Masih dapat 400 juta. Yang penting apa itu tadi? Ya itu kemampuan yang dibilang Pak Alex tadi kemarin itu. Kapasitasnya oke, terus kemampuan bayarnya ada, terus yang punya jaminan, pemilik jaminan itu memang sudah punya kesepakatan dengan kita gitu. Tapi kalau ditanya, bisakah kita dapat kredit agunan kita nggak ada? Bisa ya? Yang penting usahanya ada gitu. Berarti ya harus ada usaha Pak ya? Iya. Udah nih. Tapi kalau dari segi perbankannya itu boleh atau tidak Pak? Sebenarnya kalau dari sisi perbankan kita kembali ke 5C itu kan ada karakter, capacity, kapital, kondisi ekonomi dan kolateral. Jadi ini kan karakter dinilai bagus. Kapasiti ada, kapitalnya apa? Ya kan modalnya untuk membeli itu. Supaya ada tanggung jawab moral ya. Tanggung jawab moralnya. Jadi kalau misalnya seperti itu,
macet pun kredit, dia nggak ada kerugian apa-apa. Iya. Dari debiturnya nggak ada kerugian apa-apa. Makanya kalau Cuman kerugiannya jelek namanya di perbankan. Cuman itu aja. kalau sisi perbankannya ya selama kami dari pegawai bank, dari karyawan perbankannya tidak mengetahui itu, mungkin itu bisa terjadi. Ya. Tapi sebisa mungkin kami akan cari tahu terus. Iya. Dari pihak banknya Pak ya. Dari Iya. pihak banknya. Tapi kalau misalnya si pembeli dan si penjual sudah punya kesepakatan mereka berdua, ya kan nggak mungkin. Artinya kan di notaris nanti akan dinyatakan bahwa nilai jualnya sesuai dengan nilai yang dibayarkan semuanya. Nah itu kan berimplikasi ke pajak. Ya. Kalau si pembelinya itu kayak teman saya itu dia mau, Pak Alex, dia mau jadinya akhirnya yang membayar pajak itu kan tentu lebih mahal. Karena di notaris itu dinyatakan harganya 2,6 miliar jual belinya gitu. Nah tentu pajaknya kan akan mahal, Ya. gitu kan? Nah situ si pembelinya bersedia, teman saya itu bersedia untuk membayarnya. Oke. Seandainya nih Pak, tadi kan harus punya usaha ya. Kalau Iya. kita mau ajukan. Nah, seandainya nih saya nggak punya usaha, Nggak punya saya jaminan. nggak punya jaminan juga. Itu gimana biar diasisi sama bank, Pak? Bisa nggak? kira-kira? Pernah juga, bisa juga, Oh, ya. Banyak gimana? Pernah juga terjadi, ya. luar biasa juga Pak Daud ini ya. Enggak, teman saya itu ya, teman saya pernah teman menjadi, Bapak. iya. Oh, pengalaman Bapak. jadi pernah juga terjadi. Jadi usahanya tidak ada, jaminannya juga tidak ada. Caranya gimana? Yang penting Pak, yang pasti bahwa kayak kejadian itu gini, kita join nih Pak, Oke, ya, buat usaha. bisa dia. Izinnya itu nama saya, ya kan? Tentu usaha itu izinan adalah milik saya. Betul. Sebenarnya ikut. Oke. Nah, Bapak pinjam uang, ditanya sama Pak Alex, usahanya apa? Apa? Kan Bapak nggak ada usaha. Nggak ada, ya. Kalau walaupun Bapak bilang saya ada saham di sini, ya. nggak Nggak bisa. ada bukti ya. Nah, Atas jadi nama Bapak semua ya. nah, kalau itu pernah terjadi teman saya itu, akhirnya dibuat surat keterangan izin, surat keterangan usaha dari kecamatan dan kelurahan dibuat memang Bapak ikut di dalam gitu. Jadi perizinan karena nanti ketika Bapak masukkan proposal ke perbankan itu kan nggak karena udah punya usaha, punya jaminan, terus langsung dicairkan kan nggak gitu ya Pak ya. Nah, jadi mereka akan lakukan verifikasi. Nanti bahkan ditanyain Bapak tahu nggak siklus usahanya, Iya. gitu. Oke. Jadi emang betul. Jadi kita kan begitu terima berkas, nggak ujuk-ujuk kita lihat berapa agunan, berapa nilai uang yang masuk, siklus pemutaran uangnya, langsung kita kasih. Enggak, kita akan lakukan survei. Itu bisa juga langsung kita wawancara. Jadi kita tanya mengenai teknis usaha lebih detail. Kalau Bapak nggak punya usaha sama sekali, Bapak nggak akan mengerti. Iya, ya. Ya, jadi kalau memang sama sekali nol tanpa usaha itu nggak bisa. Sudah pasti nggak Jadi bisa ya. kalau tanpa usaha itu nggak bisa. Makanya saya bilang tadi kan ada repayment capacity, kapasitas. Jadi walaupun case pertama tadi dia emang harganya di bawah, bank kan tidak salah mencairkan sesuai dengan aturan main bank sendiri, tidak salah. Nah, tergantung dari hasil kemampuan bayar. Toh kalau emang kemampuan bayar dan karakternya bagus, kreditnya akan lancar. Ya. Jadi itu rezekinya teman Bapak itulah Pak. Rezeki teman Bapak itu. Ya, tapi bisa gitu. Bisa ya, tapi paling penting dari pihak bank secara kode etiknya dia tidak mengetahui Ya. harga yang sebenarnya. Oke. Tapi kalau mengetahui sebenarnya, Itu nggak bisa. dia akan menurunkan plafon Bapak. Oke. Nah, Ya dah. Jadi kira-kira apa pesan Pak Alex untuk para penonton ya. masalah kredit pengkreditan ini? Kalau pesan saya untuk para khususnya pemuda ya, Oh, karena pemuda. saya kan harus memotivasi pemuda-pemuda ya, ini ya. supaya membuka usaha sehingga meningkatkan perekonomian Ya, Sumatera Utara tidak. juga Oke, kan. ya. Jadi jangan takut untuk buka usaha. Oke. Jangan takut. Jalankan dulu, pakai modal seadanya, kurang modal ajukan ke perbankan atau pihak-pihak kreditur lainnya, nggak hanya perbankan, ada koperasi. Ya. Nah, tapi yang penting
harus berbuat. Kalau hanya berangan-angan akan dibayar dengan angan-angan. Oke. Dari Pak Daud sendiri untuk kaula muda Kalau dari saya pesannya pasang kecil dapat kecil, pasang besar dapat besar. Tidak pasang nggak Nggak dapat. dapat. Nunggu dari langit. Ya. Oke lah, udah agak kering juga ini. Gimana nih? Ya, Cleo dulu Pak. Iya. Oke, Cleo. Cleo dulu. Sekarang kita closing lah ya Iya. kan. Udah agak enak soalnya confuser ini ya kan. Kayak dia. Iya, komputer ya Pak. Tapi Cleo ini pun enak dicampur sama alkohol pun enak juga ini. Iya, tapi Oh. Bapak di video sebelumnya katanya nggak Hah? minum lagi. Masih minum Pak ya? Enak Pak, enak. Enak ya? Enak. Hangat badan itu. Oke guys, sekian untuk konten perkreditan ini. Tetap tonton terus channel Daud YouTube Sagala. Jangan lupa like, share, and comment. Subscribe juga. Subscribe ya. Ya. Oke. Dadah. Muah.